tonton pribadi, karena sebenarnya walaupun kita direct, saya menjelaskan ini kebetulan saya kemarin mengajar di kelas RC ya, di materinya sama, masih tentang timer dan juga PWM. Nanti silakan teman-teman tonton video ini ya. Jadi nanti penjelasan tugas itu ada di belakang. Ini saya kemarin di RC ya. Di sini nanti akan ada penjelasan dari awal itu dari teman-teman, misalkan sesuai pertemuan terakhir ya, kita itu kan ada beberapa requirement software ya di sana ya, ada software Eagle dan seterusnya ya. Nah, nanti teman-teman silakan di build up sampai ke sini ya. Ini pakai Eagle. Nanti ada tutorial bagaimana cara drawing Eagle di software Eagle sampai dengan boarding. Jadi sampai dengan boarding sini ya, sampai dengan desain di PCB-nya. Jadi sampai di sini. Nah, sampai bagaimana cara nge-wire-nya. Wire ini udah saya jelasin semua, jadi teman-teman tinggal ditonton dan dicoba langsung ya. Kalau bisa dicoba, kalau nonton doang saya rasa tidak akan ngerti ya. Kemudian ini bagaimana cara implementasi kemarin timer ya, timer. Kan kita materi 89 itu tentang timer ya. Jadi misalkan kita mau bikin stopwatch dengan timer, menggunakan timer. Nah, ini nanti sudah saya jelaskan. Kemudian sampai dengan kita mensimulasikan di Proteus. Jadi sampai kita mensimulasikannya di Proteus. Jadi sudah sampai ke sebentar, nah sampai ke sini ya. Jadi lengkap dari awal desain sistem minimum sampai dengan boarding. Kemudian teman-teman coba belajar nge-create dengan CVAPR sesuai yang kita sepakatin kemarin, itu versi 3.14 atau 3 sekian ke atas lah, supaya mempermudah teman-teman. Kemudian sampai dengan simulasi di Proteus. Nah, nanti tugasnya adalah membuat ya. Jadi membuat ini. Jadi membuat sinyal dengan detik cycle 75%, atau misalkan intinya membuat PWM dengan detik cycle 75%. Kalau misalkan kita buka di Proteus gitu ya. Nah, itu kan nanti teman-teman bisa nambahkan gitu di sini kan, nambahkan, atau kalau di osiloskop itu di sini ada yang kayak multimeter ya, di osiloskop. Kemudian kita kan kalau generator biasa itu kan kita bisa ya, misalkan kita pakai pulse gitu. Nah, intinya teman-teman bikin pulse ini dengan microcontroller. Ini kan pulse ya. Intinya teman-teman bikin pulse ini dengan cara microcontroller. Kemudian ini duty cycle-nya ini adalah 75%. Kita oke saja. Kalau ini kan saya direct ya, manual dengan pulse ya. Dengan pulse. Nah, ini kan paper tip. Ini saya naikkan, T-nya saya turunkan. Nah, ini ya 75% ya. Jadi kalau ini kan 75%. Jadi high-nya 75, low-nya adalah 25%. Jadi kalau satu gelombang itu kan satu gunung, satu lembah gitu ya. Nah, intinya teman-teman bikin sinyal seperti ini tapi menggunakan microcontroller untuk yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Yang nomor 1 itu ya konfigurasi yang baru dicontoh. Konfigurasi dari sebelumnya ini kan. Kalau misalkan pakai di tutorial itu kan saya pakai 16 MHz. Nah, teman-teman nanti coba konfigurasikan dengan microcontroller 1 MHz. Yang nomor 2, teman-teman membuat sinyal ini yang kuning ini, tapi dengan microcontroller, bukan dengan pulse generator. Nah, kalau misalkan hilang gini ya, kalau di Proteus jangan panik, itu ada di debug, nanti di digital. Di video udah saya jelaskan semua cara-caranya, teman-teman tinggal ngikutin aja, disimak videonya, terus nanti dibuat ya, supaya bisa mengenerate sinyal kotak. Dan nggak usah khawatir Pak, saya kotaknya nggak sempurna gitu, misalkan nggak apa-apa, yang penting dia sinyalnya pulse ya. Seperti ini kan nggak sempurna ya sebenarnya, kan kalau sempurna itu kan lurus ya, nggak apa-apa.
Jadi nggak harus lurus, karena kadang-kadang kalau di osiloskopnya protel-protes itu memang seperti ini. Jadi nggak usah panik, nggak usah apa ya, biarin aja gitu ya. Yang penting duty cycle-nya tercapai, yang penting duty cycle-nya. Kalau duty cycle 75 ya ini berarti 75, ini 25%. Kemudian nanti jangan lupa ada requirement untuk penambahan namanya ya. Di situ ada menambahkan nama. Oke, mungkin itu materinya saya share sebentar. Saya share juga materi 8 dan 9. Oh ya, belum saya share. Teman 8 dan 9. Saya upload dulu. 9. Oke, 8 dan 9 topiknya materi. Topiknya materi. Pos. Oke, materinya udah saya share ya di PCR, teman-teman bisa cek untuk pertemuan 8 dan 9 bagian materi. Kemudian tugasnya saya create assignment, tugas timer. Instructionnya sesuai yang ini ya. Instructionnya sesuai yang ada di PPT. Diklikkan dulu. Oke, ini ya, saya share dulu, share dulu. Ini tugasnya, tugas timer seperti yang tadi yang ada di PPT. PPT sudah saya share ya. Jadi teman-teman tinggal membuat jika frekuensi sebesar 1 MHz yang dikumpulkan itu adalah PDF jawaban nomor 1 dan screenshot hasil nomor 2. Nomor 2 ini nanti ditulis nama dan NIM di project Proteusnya, itu ada di video ya, jadi nggak usah bingung. Pokoknya tonton aja videonya dulu, di situ udah saya jelasin juga termasuk tugas-tugasnya. Jadi tinggal ditonton aja lah. Itu kalau nggak salah 1 jam sih, sesuai 2 SKS ya. 2 SKS kita kan 1 jam. 2 SKS. Jadi dikumpulkan ini kan tanggal 12 ya. Berarti 12 terakhir tanggal 19 ya. Jadi due date-nya itu 19. Oke, tolong perhatikan beberapa mungkin yang pernah saya ajar ya. Kalau di mata kuliah saya itu tidak mengenal kata terlambat ya. Jadi tolong diperhatikan, saya itu tidak mengenal kata terlambat. Jadi terlambat 1 menit pun itu nilainya kosong kalau di saya. Jadi teman-teman tolong jangan kaget. Jadi kalau di saya tugas terlambat itu 0. Mau semenit mau 2 detik kan kalau di ini bisa kelihatan ya, late dan late itu 0. Jadi tolong perhatikan deadline-nya. Jadi kalau yang biasa sama saya udah nggak kaget, kalau telat 1 menit itu udah pasti 0. 1 menit mau 2 detik, jadi nggak ada alasan, "Pak tadi malam sinyal saya error," itu nggak ada alasan. Karena kan waktunya 1 minggu ya, kenapa harus ngerjainnya H-1, itu kan tidak masuk gitu alasan. Karena waktunya 1 minggu, kecuali kalau kuis misalkan 1 hari, telat 1 menit itu masih intolerir lah ya. Tapi kalau tugas saya nggak ada toleransi, kalau telat ya kosong. Dan itu nggak cuma di sismik ini, kalau di semua mata kuliah saya semuanya kayak gitu.
Ya kalau telat ya berarti dapat nilai tugasnya cuma dari Mas Hafid. Gitu. Kalau Mas Hafid kan telat biasanya masih baik ya, Mas Hafid itu masih baik, masih dinilai. Kalau saya telat ya 0. Oke, mungkin itu cukup sekian. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi kuliahnya diganti ada di video ya, teman-teman tinggal ikutin videonya saja. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti misalkan ada pertanyaan Pak, saya kurang jelas mengenai tugas gitu, misalkan nanti bisa lewat ketua kelasnya ya Mbak, siapa? Nur Baiti ya? Ya, nanti lewat ketua kelasnya bisa ditanyakan. Oke, yang belum absen tolong silakan absen lewat absen sentral. Biasa ya linknya sama. Jadi kita apa namanya rekap. Kemudian kan saya punya utang satu pertemuan ya, Mbak Nur Baiti ya. Minggu kemarin kan saya nggak hadir ya. Iya, Pak. So kita mau ganti kapan ya kira-kira ya? Saya rencananya saya gabungin dengan RC biar jadi satu pertemuan. Gitu. Minggu ini atau kayaknya minggu besoknya aja ya, karena minggu besok itu kan full daring ya. Mungkin minggu besok ya, jadi di antara tanggal 17 sampai sebelum lebaran lah, sampai 20 mungkin ya, 17 sampai 19 itulah ya. Nanti kita cari waktu 17 sampai 19. Itu ya, ya minggu depan full daring ya, udah ada edarannya, jadi kita nggak usah nanya kelas lagi, minggu depan kita daring. Oke, mungkin itu nanti kita cari pengganti di minggu depan. Berarti minggu depan kita kuliahnya 2 kali ya, antara mungkin Senin atau Selasa gitu, Selasa Senin dengan hari Rabu seperti biasa atau sampai Kamis. Nanti saya nggak tahu mulai liburnya kapan ya teman-teman ya, sebelum Lebaran. Ada yang tahu? Dari tanggal 19, Pak. 19 sudah libur ya? Iya, Pak. Kalau 19 sudah libur ya berarti Lebaran ya berarti. Lebaran aja lah. Biar minggu besok tinggal satu pertemuan. Oke, mungkin cukup. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup ya. Nanti silakan tonton videonya dulu. Itu sama yang di RC. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.